Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Hamida dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, Siman Sekaran Lamongan, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5B. Yang saya hormati Bapak Nurdi SAG MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Dan tak lupa juga seluruh civitas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah yang saya banggakan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan makalah yang sudah saya susun dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu latar belakang sosial politik pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Latar belakang sosial politik pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Setelah pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah, Ali ditikam oleh Ibnu Muljam, salah satu pengikut Khawarij. Kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya, yaitu Hasan bin Ali, selama beberapa bulan. Namun, karena Hasan ternyata sangat lemah, sementara pengaruh Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Dan perjanjian itu dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah adalah pendiri dinasti Umayyah. Ia merupakan putra dari Abu Sufyan, Ibnu Umayyah, Ibnu Abdusyam, dan Ibnu Abdul Manaf. Ibunya adalah Hindun binti Utbah, Ibnu Rabi'ah, Ibnu Abdusyan, Ibnu Abdul Manaf. Sebagai keturunan Abdul Manaf, Muawiyah mempunyai hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Ia masuk Islam pada hari penaklukan kota Makkah, yaitu Fathul Makkah, bersama penduduk Makkah lainnya. Ketika itu Muawiyah berusia 23 tahun. Pembahasan yang kedua ialah metode-metode pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Metode-metode pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pendidikan Islam di masa dinasti Umayyah tampaknya masih didominasi oleh metode Bayani, terutama selama abad 1 Hijriah, di mana pendidikan bertumbuh dan bersumber pada nas-nas agama yang saat itu terdiri atas Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan fatwa sahabat. Metode Bayani dalam pendidikan Islam kala itu lebih bersifat eksplanatif, yaitu sekedar menjelaskan ajaran-ajaran agama saja. Pembahasan yang ketiga yaitu tokoh-tokoh pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Tokoh-tokoh pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dalam sepak terjang yang dilakukan Bani Umayyah di bidang pendidikan Islam. Banyak melahirkan para ulama yang ahli di bidangnya. Mereka bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya pendidikan. Dalam hal ini, ulama memikul tugas mengajar dan memberikan bimbingan serta pimpinan kepada masyarakat. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu tahun 786 sampai 809 Masehi, dan putranya yaitu Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Harun ar-Rasyid adalah figur khalifah soleh, ahli ibadah, senang bersedekah, dan sangat mencintai ilmu sekaligus mencintai para ulama. Senang dikritik serta sangat merindukan nasihat terutama dari para ulama. Pada masa pemerintahannya dilakukan sebuah gerakan penerjemahan berbagai buku Yunani dengan mengkaji para penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lainnya yang ahli. Perkembangan ini memunculkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Dalam ilmu bahasa, muncul antara lain yaitu Ibnu Malik At-Ta'i, seorang pengarang buku nahwu yang sangat terkenal, yaitu Alfiyah Ibnu Malik. Dalam bidang sejarah, muncul sejarawan besar, yaitu Ibnu Khaldun, serta tokoh-tokoh besar lainnya yang memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Latar belakang sosial politik kemajuan pendidikan Islam secara politis.
Para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode keemasan dan kejayaan atau kemajuan pendidikan Islam yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah ataupun pada masa dinasti Umayyah di Spanyol. Dikatakan bahwa pada periode ini, daerah kekuasaan Islam sudah meluas mulai dari India dan Asia Tengah sampai ke Spanyol dan Maroko. Di bidang pendidikan dan ilmiah, kemajuan ditandai dengan mengadaptasi warisan kebudayaan dan peradaban serta ilmu-ilmu yang didapat dari Yunani, Persia, Mesir, Yahudi, Kristen, dan India ke dalam Islam. Kemudian, warisan-warisan tersebut dikembangkan, diislamkan oleh sarjana-sarjana Muslim, maka terjadilah ia sebagai kebudayaan, peradaban, dan ilmu pengetahuan Islam sendiri. Puncak kejayaan pendidikan Islam dimulai dengan berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam dan madrasah-madrasah formal di berbagai pusat kebudayaan Islam. Hal ini dipengaruhi oleh jiwa dan semangat kaum muslimin pada waktu itu yang sangat dalam penghayatan dan pengamalannya terhadap ajaran Islam. Adapun lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bersifat non-formal sebagai berikut. Yang pertama ada Kutoh sebagai lembaga pendidikan dasar. Yang kedua pendidikan rendah di istana. Yang ketiga toko-toko kitab. Yang keempat rumah-rumah para ulama. Yang kelima majelis. Yang keenam badiah atau padang pasir, dusun tempat tinggal Badui. Yang ketujuh rumah sakit. Yang ke-8 perpustakaan. Yang ke-9 yaitu masjid. Selanjutnya ialah pada masa Abbasiyah ini lembaga pendidikan sudah terorganisir secara sistematis yang terdiri dari 3 tingkat. Tingkat yang pertama yaitu tingkat sekolah rendah, namanya Kutob. Tingkat 2, tingkat sekolah menengah, yaitu di masjid. Tingkatan yang nomor 3 yaitu tingkatan perguruan tinggi seperti Darul Al-Hikmah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Daulah Abbasiyah. Adapun faktor utama yang mempengaruhi kemajuan pendidikan Islam adalah sebagai berikut. A. Berdirinya sekolah-sekolah. B. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. C. Pengaruh Persia. Bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. D. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, ilmu matematika, dan ekonomi. E. Pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak hal. Metode pendidikan pada masa Abbasiyah. Di sini terdapat 4 metode. Metode yang pertama ialah metode lisan. Metode yang kedua metode ceramah. Metode yang ketiga metode menghafal. Dan metode yang keempat ialah metode tulisan. Yang terakhir yaitu kita bahas tentang tokoh-tokoh pendidikan Islam yang berpengaruh pada masa Bani Abbasiyah. Dan tokoh-tokoh di sini antara lain ialah A. Ar-Razi, B. Al-Battani, C. Al-Yaqubi, D. Al-Buzjani, E. Ibnu Sina, F. Imam Al-Ghazali, G. Ibnu Rushdi, H. Al-Farabi, yang terakhir ialah Ibnu Khaldun. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.